selanjutnya, kita akan lebih membahas terkait dengan ISK dan juga penggunaan levofloxacin untuk indikasi ini. Nah, mungkin saya sedikit mengulas saja ya. Mungkin tadi sudah lebih didetailkan jelas oleh Dr. Wahyudi, di mana untuk ISK sendiri atau lebih kita sering juga ya ada nyebutnya adalah UTI ya, urinary tract infection, di mana memang merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh tumbuhnya mikroorganisme di saluran kemih. Ini adalah beberapa contoh-contoh patogen dari penyebabnya. Untuk terapi pada ISK ini memang utamanya adalah penggunaan dari antibiotik, di mana nanti untuk efektivitasnya itu bisa dilihat atau parameternya itu dari penurunan angka leukosit di urinnya ketika dicek. Oke, nah selanjutnya saya menyadur dari rekomendasi European Association of Urology tahun 2023, di mana ternyata penggunaan levofloxacin ini direkomendasikan nih penggunaannya untuk kasus-kasus pielonefritis yang non komplikata seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat di tabel rekomendasi di sini bahwa untuk indikasi pielonefritis yang non komplikasi itu sangat kuat rekomendasinya untuk penggunaan levofloxacin, di mana di sini dengan dosis 750 mg satu kali sehari saja selama 5 hari. Nah, apa yang membedakan dengan ciprofloxacin, walaupun sama-sama dari golongan fluoroquinolone, di sini untuk cipro itu diberikannya 2 kali sehari dan durasi terapinya itu jauh lebih panjang selama 7 hari. Sehingga dari rekomendasi ini kita bisa menstate bahwa untuk penggunaan levofloxacin ini bisa dijadikan sebagai first line terapi ya untuk fluoroquinolone untuk kasus indikasi pielonefritis yang non komplikata. Nah, selanjutnya selain untuk pielonefritis non komplikata, ternyata levofloxacin ini juga bisa digunakan sebagai alternatif terapi. Jadi, untuk kasus uretritis yang disebabkan karena Chlamydia trachomatis, memang utamanya menggunakan antimikroba azitromisin atau doxycycline. Namun, bila di tempat Bapak dan Ibu sejawat sekalian di sini tidak tersedia obat tersebut gitu, berdasarkan rekomendasi European Association of Urology, itu bisa kita menggunakan levofloxacin 500 mg per oral sehari sekali saja selama 7 hari. Itu dia bisa menggantikan terapi dari azitromisin. Nah, selanjutnya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ada studi yang mendukung terkait dengan penggunaan levofloxacin ini. Nah, yang pertama, ini mungkin tadi sekilas sudah sempat di-spill sedikit oleh Dr. Wahyudi bahwa ternyata ada studi nih, ternyata penggunaan levofloxacin ini efikasinya setara dengan penggunaan ciprofloxacin, walaupun mereka berbeda generasi. Jadi di sini penelitian dilakukan oleh Su dan kawan-kawan tahun 2021. Di sini melibatkan ada 5 studi, di mana di masing-masing studi ini mereka membandingkan penggunaan oral levofloxacin dan juga ciprofloxacin, di mana di sini penggunaan levofloxacinnya di beberapa studi itu dijadikan sebagai kontrol dan dibandingkan dengan ciprofloxacin sebagai observasinya. Dan didapatkan hasil bahwa dari studi tersebut yang secara acak pasiennya kita random, itu didapatkan ternyata hasilnya levofloxacin itu lebih efektif dibandingkan ciprofloxacin. Namun memang walaupun perbandingan ini tidak terlalu bermakna signifikan ya, tapi memang ternyata kalau kita kulik kembali dari penggunaannya, levofloxacin ini digunakan 1 kali sehari saja. Sedangkan kalau ciprofloxacin itu kita perlu menggunakan 2 kali sehari. Pun juga dengan durasi pemberiannya. Dengan penggunaan levofloxacin, kita bisa memangkas durasi penggunaannya sehingga pasien akan jauh lebih nyaman dan juga praktis dirasakan dibandingkan penggunaan dengan ciprofloxacin yang memerlukan durasi pengobatan jauh lebih lama. Nah, selanjutnya ternyata dibandingkan juga di penelitian lain di tahun 2001 ini bahwa ternyata efek samping dari penggunaan levofloxacin ini jauh lebih ringan atau jauh lebih less side effect dibandingkan dengan golongan fluoroquinolone lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di sini dibandingkan antara levofloxacin, ciprofloxacin, oflofloxacin, lalu gatlofloxacin dan juga moxifloxacin. Di sini sudah di-list masing-masing dari efek samping yang
lazim ditemukan pada pasien, mulai dari gangguan gastrointestinal seperti mual muntah, diare, nyeri perut, dan juga gangguan pengecapan. Ya, ternyata memang didapatkan di sini hasilnya bahwa penggunaan levofloxacin itu jauh lebih ringan efek sampingnya dibandingkan dengan golongan fluoroquinol generasi-generasi sebelumnya. Pun dengan moxifloxacin yang ternyata generasinya jauh lebih muda dibandingkan dengan levofloxacin. Nah, hal serupa juga terjadi untuk efek samping yang disebabkan oleh sistem saraf pusat seperti pusing dan juga sakit kepala. Ternyata di beberapa pasien bahkan ada yang tidak merasakan efek samping tersebut gitu. Nah, dan juga dengan gangguan dermatologi dan juga fotosensitivitas, ini ada yang merasakan dan juga tidak merasakan dibandingkan dengan golongan fluoroquinol lainnya, itu memang jauh lebih dirasakan oleh pasien. Dan yang terakhir yang menjadi isu juga bahwa penggunaan fluoroquinol ini ada beberapa state yang menyatakan bahwa akan meningkatkan resiko aritmia jantung. Nah, terdapat penelitian tahun 2006 di sini disebutkan dari 13 pasien sehat yang diberikan secara random ya antara cipro 2 kali 500 mg, lalu levofloxacin 1 kali 500 mg, dan juga moxifloxacin 1 kali 400 mg. Ini diberikan terapi selama 7 hari. Nah, didapatkan hasil bahwa ternyata penggunaan levo dan juga ciprofloxacin itu tidak mempengaruhi atau tidak menyebabkan interval KITI yang memanjang pada EKG. Sedangkan pada penggunaan moxifloxacin itu didapatkan pemanjangan selama 6 milisecond dilihat dari baseline dan juga hari ke-7. Begitu juga dengan 2 jam pasca pemberian dan juga di hari ke-7 ternyata pemanjangan juga jauh lebih panjang. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa levofloxacin itu tidak mempengaruhi ritme jantung dan tidak meningkatkan resiko aritmia jantung. Nah, yang menjadi perhatian bahwa kita tahu ya untuk penggunaan antibiotik ataupun obat apapun itu memang ada beberapa yang tidak boleh diberikan. Jadi pantangan sekali untuk tidak boleh diberikan. Nah, yang harus diperhatikan dari pemberian levofloxacin Kifloc ini adalah bahwa pasti tidak boleh diberikan untuk pasien-pasien yang dengan riwayat hipersensitif ya terhadap levofloxacin maupun turunan-turunan dari golongan quinolone lainnya. Namun sebenarnya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketika ada pasien yang ada riwayat ada riwayat resisten dengan golongan quinolone lainnya, levo ini bisa menjadi pilihannya. Namun yang paling penting adalah kita harus tahu juga bahwa ada riwayat hipersensitif atau tidaknya. Itu mesti sebuah pertimbangannya untuk para dokter sekalian. Lalu tidak boleh diberikan untuk pada pasien epilepsi karena dia bisa menekan ambang kejang dari pasien tersebut. Selanjutnya tidak boleh diberikan pada anak-anak ataupun remaja yang masih dalam fase pertumbuhan. Kenapa? Karena memang penelitian pada mencit itu menunjukkan bahwa adanya kaitan dengan atropati ya, jadi bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan untuk anak-anak dan remaja. Nah, tapi untuk penggunaannya memang jikalau ini adalah opsi yang terakhir, memang dipertimbangkan risk dan juga benefitnya seperti itu. Nah, selanjutnya mutlak juga untuk pada ibu hamil dan ibu menyusui diharapkan tidak diberikan Kifloc ini. Dan selanjutnya ini mungkin menyambung dari yang tadi ya, jadi ada beberapa kondisi yang memang harus menjadi perhatian untuk pemberian dari Kifloc ini. Jadi yang pertama adalah yang memiliki riwayat penyakit SSP, misal tadi epilepsi, atau ada riwayat kejang, seperti itu. Lalu ada riwayat hipersensitif yang serius, misalnya ada, misalnya bisa menyebabkan sampai reaksi anafilaktis atau shock, seperti itu. Dan yang menjadi catatan juga bahwa ketika kita memberikan Kifloc, balik lagi ke yang seperti Dr. Wahyudi tadi sampaikan, better kita mengedukasi pasien untuk banyak minum. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa levofloxacin ini dia mostly atau sebagian besar itu diekspresikan utuh lewat urin. Jadi ketika pasiennya dikit minumnya gitu, otomatis akan mempengaruhi dari kepekatan dari urinnya. Nah, makanya harapannya supaya urinnya tidak terlalu pekat, kita berikan banyak hidrasi sehingga bakterinya pun juga bisa secara maksimal ikut dengan keluarnya urin tersebut.
Nah, perlu perhatian juga untuk penggunaan pada pasien dengan gangguan glukosa darah ya, karena pada pasien DM itu memang penggunaan levofloxacin ini dia bisa mempengaruhi pengobatan, bisa menjadi false hypoglikemi maupun hiperglikemi. Oke, nah ada beberapa obat ataupun levofloxacin ini juga bisa mempengaruhi kinerja beberapa obat bila dikonsumsi bersamaan. Contohnya adalah obat-obatan antasida. Kenapa? Karena nanti akan terjadi reaksi yang akan menyebabkan absorpsi dari si levofloxacin ini akan menurun seperti itu. Makanya disarankan ketika memang harus dikonsumsi bersamaan dengan antasida, itu bisa kita jeda 2 jam sebelum ataupun 2 jam setelah dari penggunaan levofloxacin. Jadi artinya tidak dikonsumsi secara bersamaan dalam satu kali telan. Lalu juga untuk obat-obatan anti nyeri ya, NSAID, di mana dapat meningkatkan resiko stimulasi dari sistem saraf pusat tadi. Lalu untuk obat-obatan yang OAD, mohon maaf, anti diabetes ya, dia bisa mengganggu glukosa darah, jadi bisa menyebabkan kondisi hiper ataupun hipoglikemi ketika dikonsumsi bersamaan dengan levofloxacin. Lalu juga dengan obat-obatan warfarin, jadi ketika dikonsumsi bersama dengan levo ini, dia bisa menyebabkan atau meningkatkan efek dari si warfarin tersebut. Gitu. Dan juga untuk obat bronkodilator, contohnya teofilin, dia akan memanjangkan waktu paruh eliminasinya. Nah, selanjutnya, setiap obat pasti memiliki efek samping ketika diminum ya, bisa efek sampingnya ringan, sedang, ataupun berat. Nah, pada dasarnya untuk levofloxacin ini, di beberapa penelitian sudah men-state bahwa sebenarnya penggunaannya aman, asalkan memang diberikan dengan dosis yang tepat dan juga tidak dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Nah, memang akan terjadi peningkatan efek samping bila diberikan dalam dosis yang jauh lebih tinggi, akan meningkatkan resiko efek samping yang lebih tinggi juga. Contohnya adalah misalnya kasus-kasus atau efek samping dari saluran gastrointestinal. Contohnya bisa menyebabkan mual muntah, diare, konstipasi, bisa juga menyebabkan gangguan di sistem saraf pusat, misalnya pusing, sakit kepala. Ya sebenarnya ini lazim ya menjadi catatan untuk setiap obat-obatan termasuk juga antibiotik. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya terjadi kasus overdosis dari si levofloxacin ini atau dari Kiflox ini. Kuncinya adalah ketika memang sudah dikonsumsi dengan dosis yang tepat, namun kan terkadang pasien mungkin lupa atau pedabel seperti itu, datang ke kita dengan keadaan overdosis, itu prinsipnya adalah kita harus mengosongkan lambungnya. Jadi kita bisa bilas lambung untuk membantu untuk menetralisir dari kandungan yang berlebihan tersebut. Dan sebenarnya nggak ada antidotum khusus ya untuk antidotum dari levofloxacin ini. Baik, nah untuk merangkum presentasi saya tadi, mungkin sedikit bisa saya simpulkan bahwa memang antibiotik adalah terapi utama pada kasus ISK. Selain memang kita harus memperhatikan intake cairan yang banyak pada pasien dan juga tidak memungkiri pemberian terapi simptomatik untuk gejala-gejala lainnya yang perlu diobati juga. Lalu yang kedua adalah levofloxacin ini dapat diberikan sebagai pilihan terapi pada beberapa kasus ISK, khususnya yang kasus non-komplikata, pasien yang non-kritis, dan yang memiliki riwayat alergi terhadap golongan lainnya, contohnya adalah golongan beta-laktam. Dan yang ketiga adalah levofloxacin ini dapat diberikan sebagai switch terapi, jadi peralihan antara pasien dari penggunaan intravenal levofloxacin digantikan menjadi levofloxacin oral dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua perbedaan rute tersebut. Yang keempat, bahwa memang penggunaan dari levofloxacin ini memang dipangkas lebih efektif dibandingkan dengan ciprofloxacin yang 2 kali pemberian. Levofloxacin itu hanya diberikan 1 kali sehari saja, sehingga praktis pastinya untuk pasien, dan durasi pengobatannya jauh lebih singkat dibandingkan ciprofloxacin. Dan yang terakhir adalah levofloxacin ternyata terbukti memiliki profil keamanan atau less side effect yang lebih baik dibandingkan dengan golongan fluoroquinolone lainnya.